Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu festival musik yang unik banget. Uniknya kenapa? Karena festival musik ini mengusung tema tahun 90-an. Nah, otomatis karena temanya tahun 90-an, musisi-musisi yang hadir pun di sini dari tahun 90-an. Mulai dari Bass Jam, Club Project, P-Project, Bening, ME, RSD, dan masih banyak lagi. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti terus di liputan event The 90s Festival. Pemirsa liputan event, saatnya kita membahas mengenai The 90s Festival Big Reunion yang tentunya diselenggarakan oleh Acelera Entertainment yang bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Dengan line-up artis 90s seperti Frente, Club Project, P-Project, Bass Jam Reunion, Java Jive, Rida Sita Dewi Reunion, Bunglon, Jingga, Bening, Cowboy, dan masih banyak lagi. The 90s Festival 2015 kali ini terbagi menjadi 3 panggung dengan penampilan artis dan band di zaman 90-an. Tentunya lengkap dengan menghadirkan dunia 90-an yang dibagi menjadi beberapa zona. Zona tersebut diantaranya adalah zona permainan 90-an, zona komunitas 90-an, zona film 90-an, zona buku 90-an, dan lain-lain. Oleh karena itu, The 90s Festival siap mengajak setiap orang kembali ke era 90-an. Masa 1990-an memang tidak dapat diputar ulang, namun dapat diciptakan kembali melalui nostalgia. Hal ini terlihat dari pengunjung yang sangat antusias hadir di acara The 90s Festival dan tidak sedikit yang menggunakan dress code dan atribut tahun 90-an. Aku mungkin bukan pujangga, aku mungkin tak selalu ada. Ini diriku apa adanya. Besarnya antusiasme dan kerinduan pada era 90-an dan sarana nostalgia terbesar di Indonesia bagi mereka yang rindu dengan era 90-an. The 90s Festival sempat hadir di Bandung sebelum tampil di Jakarta. Habis kita nonton RSD, nonton Bunglon, nonton ME, nonton Apa lagi tadi ada? Iwake. Tadi Java Jive lewat. Java Jive lewat. Buat nostalgia sebenarnya sih. Iya, Iya, sama, betul nostalgia. biar awet muda. Karena nemenin jompo-jompo. Terus saya juga gedenya di tahun 90-an, saya besar bersama musik 90-an. Yang paling ditunggu ME, Club Project, Rida Sita Dewi, Frente, Jingga, Iwake, semua. Kenapa pengen datang ke festival ini? Kenapa enggak? Gila men, ini kan kayak gini, kalau misalnya emang belum pernah ngerasain era 90, this is the time. Tapi kalau misalnya buat yang yang ngerasain 90, ya ini kan reminiscing kan sebenarnya kayak kita dengerin radio tapi lagi sama teman-teman yang dulu ketemu gitu. Orang segala macam perspektifnya di sini, dari mulai ada yang sama pacarnya, ini dulu lagu kita, sama suaminya sekarang gitu. Ada yang udah sendiri terus ini dulu lagu gua sama dia. Wah, semuanya pokoknya jadi kayak mengembalikan eranya aja sih. Wah, kalau ditanya yang paling ditunggu sih berat sih. Soalnya semuanya pengen Iwa, pengen Jingga, pengen Frente, pengen. Terus siapa lagi nih tadi, RSD pengen. Semua banyak banget, bingung gue mau jawabnya siapa. Terus tadi yang kelewatan tuh adalah Protonema. Untuk festival ini harapannya ya memang lebih dibikin sesuai tema gitu ya. Maksudnya lebih tematik. Artinya kan kalau kayak gini memang iya musiknya 90 tapi ambience-nya enggak, terus dress code-nya kurang diangkat, nggak ada ya, jadi nggak kerasa gitu. Terus kayak masalah billboard atau segala macam itu udah udah zaman sekarang gitu. Jadi nggak ada rasa baliknya, cuman yang ngerasain aja jadinya seneng gitu. The
90s Festival menghadirkan festival musik dengan artis dan musisi pengisi adalah musisi besar di era 90-an. Dengan mengusung konsep festival, The 90s Festival menghadirkan banyak panggung dalam satu hari. Sekitar 20 artis dan musisi, baik musisi internasional dan nasional era 90-an, siap meramaikan 90-an. Artis pengisi 90-an yang berasal berbagai genre musik, mulai dari pop, slow rock, jazz, rap, dan lain-lain. Frente sebagai grup musik folk pop rock asal Australia yang populer dengan lagu Bizarre Love Triangle tampil di panggung dengan membawakan lagu andalan mereka. Sejumlah musisi populer di kalangan anak muda era 1990-an juga mengguncang panggung outdoor The 90s Festival seperti P Project, Bass Jam, MA, Cowboy, Bunglon, Jingga, dan juga Protonema. Ya pemirsa, berakhirlah sudah 90s Festival atau The 90s Festival di mana para musisi tahun 90-an tampil di sini dan di mana juga banyak para penonton yang bernostalgia di sini karena mereka penikmat musik tahun 90-an termasuk gue. Dan di sini gue juga udah ada di Istora Senayan, tepatnya di depan Hall of Fame-nya. Wah, di sini juga banyak artis tahun 90-an. Tapi hari ini sudah berakhir The 90s Festivalnya. Akhir kata gue Tista Prandawa beserta kameramen Arlin Arestiani. Sampai jumpa di liputan event selanjutnya. Bye. Halo pemirsa Liputan Event, kali ini bersama gue Nyanti Wijaya. Gue lagi ada di event Indonesia Comics Con yang bertempat di Jakarta Convention Center. Mau lihat keseruannya kayak gimana? Ayo langsung aja. Indonesia Comic Con merupakan pergelaran pameran budaya yang dihadirkan oleh Ritpop melalui Rit Panorama Exhibitions. Indonesia Comic Con digelar di Jakarta Convention Center dan berlangsung selama 2 hari. Dengan mengambil tema We Are Pop Culture, Indonesia Comic Con menghadirkan perpaduan unik dan menarik dari budaya populer Barat dan Timur. Indonesia Comic Con juga menghadirkan berbagai aktivitas budaya seperti sesi panel, pameran, pertunjukan live, dan kejuaraan cosplay. Dalam rangka melengkapi keseruan dan kegembiraan di Indonesia Comic Con ini, sejumlah tokoh budaya populer dari Barat maupun Timur seperti David Mack, Kenji Oba, Nicole Mary Jean, Secret Wolf, Simon Lekno, Tam Music, Hitomi, Luffy, Miyabi, Olivier, Pinky Lusun, Sasakura.uk, Toma, Yoyo Yupe hadir untuk menyambut para pecinta budaya populer di Indonesia. Ribuan pecinta budaya populer di Indonesia juga tampak antusias menghadiri Indonesia Comic Con ini. Para kolektor dan penggemar mainan di Indonesia juga antusias dengan koleksi terbatas figur karakter Star Wars yang dihadirkan oleh salah satu raksasa eksibitor, yaitu Royal Selangor. Figur-figur ini menangkap detail setiap karakter ikonik dengan sempurna seperti Darth Vader, Han Solo, Princess Leia, dan pasukan Stormtrooper. Selain itu juga terdapat puluhan cosplayer yang datang dengan cosplay unik dan menarik dari karakter yang mereka cosplaykan. I'm a costume maker and a cosplayer in Hong Kong, and I also do performances. After this event, we will be going to Taiwan to have our one-man show also. I think this event is really big and it's really special in the sense that it has many the anime from many countries like Marvel, and we have Love Live from Japan and all the other things, and we have anime and also the music and also the producers, and I think it has everything. The others event I've been to, they mainly consist of the anime from Japan, but this is really, I have a feeling of like international. The most unforgettable event was that our stage time
just now at 2:30 because we made our performance on the stage and the fans were really great and they're like waving their lights and cheering for us and it makes us really happy. I'm really happy to see all of you in Jakarta and I hope to come again. Yay! Event ini itu menggabungkan berbagai macam kebudayaan, ada Western, ada Eastern, lalu ada Indonesia. Jadi memang berbeda dengan event-event lain karena konsepnya. Lagi pula event ini kan mengambil dari New York Comic Con dan Indonesia ini kan pertama kalinya ada Indonesia Comic Con. Yang spesial sih banyak banget ya, booth-boothnya menarik, terus gestarnya juga menarik-menarik karena kita bisa bertemu dengan banyak seniman dari mancanegara maupun yang di booth-booth juga yang dari lokal juga ada gitu. Jadi kalau buat seniman juga yang seperti saya sih ini menarik sekali acara ini. Yang paling aku sukai so far sih ketemu sama seniman-seniman dari mancanegara. Terus kedua aku juga suka ngelihat booth-boothnya terutama yang di Artis Alley karena kita bisa ngelihat banyak sekali kreativitas dari produk-produk lokal. Sama saya Emilia Venika, saya mengcosplaykan Nico Yazawa dari Animal of Life. Dan ini yang saya cosplayin itu wedding version. Saya cosplaykan karakter dari anime, judulnya Utano Prince Sama atau Prince of Songs. Nama karakternya Kurususho, dia ini idol muda gitu ceritanya. Seru, rame, ya nggak kalah lah sama Ava, seru, rame. Dalamnya juga rame, banyak pilihan. Terus di sini tuh tempatnya lebih nyaman sih, lebih gampang dijangkau. Kalau di sini sih dia temanya lebih ke agak barat-barat, walaupun emang ada Jepangnya sedikit sih. Kalau dari segi kenyamanan cosplayer sih, mungkin penitipan barang ya. Di sini kan belum ada penitipan barang, jadi kita harus udah kostuman, balik lagi ke mobil buat naruh barang, itu aja sih. Booth Hello Kitty. Iya. Ya tadi kita foto di sana. Karena pas sama tema kita juga. Iya. Terus selain itu juga pas lagi tadi pertunjukan dari V Project juga, itu juga V Project dari ya, Luffy. Ta Music, Sasakura Uke. Yu Yupe. Karakter yang aku bawain ini dari game Love Dance ini, jadi karakternya itu Neko. Karakternya itu sih memang hanya untuk games ya, jadi icon gamesnya sendiri. Karakter aku dari Sailor Moon yang udah lama tahun 90-an, terus sifatnya itu rada kalem ya. Kalau aku sebenarnya berasal dari film ya, judulnya Gothic and Lolita Seiko. Kalau karakternya sendiri dia itu cool aja sih, dia cewek yang cool dan dia orang tuanya tuh dibunuh sama geng-geng gitu, jadi dia harus balas dendam. Jadi agak gore gitu. Eventnya sih termasuk meriah ya, termasuk banyak orang yang datang juga. Kalau untuk event game ini lumayan bagus sih, maksudnya banyak dari game-game ya peminatnya banyak yang datang ke sini gitu. Dan karena kan mungkin hari ini kan kurang cosplayernya, kayaknya sih besok lebih banyak pasti cosplayernya. Bisa ketemu banyak teman-teman lama yang biasanya cosplay gitu, dan memang karena kita rata-rata suka game dan anime, jadi ya seru memang ke event kayak gini gitu. Lots of people. That's 3 words. That's one. I would say I would have a lot of positive words to say. Amazing, exciting. Like I said, welcoming. Everyone has been friendly. Oh, I have amazing, exciting, friendly. Then I have like welcoming. Then I have lots of people. So I broke the rules. There's like a bunch of words there. Well, I fell in love with cosplay in 2011, and that's when I discovered it. And I love comic books, I love movies, sci-fi, and I'm also an artist, so you can bring the two together, and that's what cosplay is, art and the love of these characters. So I fell in love with the idea, and that's why I do it, because I love art and I love these characters. Everyone has been amazing. I love going from place to place and seeing people's reactions to cosplay and Comic-Con, and everyone has been really excited and enthusiastic about the Comic-Con and cosplay. Yeah, my favorite character is Namor the Submariner from Marvel. So he's Marvel's equivalent of Aquaman. He's always been my favorite comic book character, and he's my favorite character to cosplay as. And I've cosplayed as him twice. I'm not sure if I knew of any Indonesian cosplayers before I came here. I follow a lot of people on the internet, and I don't always know where they're from. But coming here, the cosplayers that I've seen are amazing. The craftsmanship is
just beautiful, and I love their enthusiasm, and the love of the characters is just so awesome to see. I love seeing the same passion as, back in California where I live. People that want to get into cosplay, I tell them to just do it. Go have fun. Pick a character that you really love, and just cosplay as them. Enjoy, being around people that like the same stuff. It's a lot of fun. I expect things to just keep growing and people to, keep going to Comic-Cons. It's becoming more of a common thing, and people are experiencing it for the first time, and I love seeing Comic-Cons grow bigger and bigger. It's all of it. The most important thing is being able to love what I created. It's art for me, and I enjoy being able to bring, wear my artwork. So that's the most important thing to me, is just being happy about what I did. Doesn't matter if people like it or not. It's something, that I have to enjoy. That's a hard one. I'm not really a fan of photo shoots. That's not really what I like doing. I'm more of, I would say, performance probably, acting as the character. I don't think that it always translates that much through photo shoots, more so in person. So probably performance. For me, photo shoots, because it's out of my comfort zone, but for a lot of people I would say performance. It is tough doing that, especially for masquerades and contests. Doing the performance, that takes a lot of courage. There's a challenge with every single costume because you're bringing pictures into real life, and people don't look like that in person. So what you see in the comic books, people don't look like that, in real life. So all of the cosplays, there's a challenge, trying to figure out how to create that in real life. So I don't think there's any specific challenges because each costume has a different challenge. And I'm learning with each costume, so I'm developing new skills. Telepathy, I want to read people's minds. I want to read all of your minds. I want to be Emma Frost, basically. Yeah. We tried some food last night, but I don't know if it was authentic in Indonesian food. So there was like spaghetti, linguine, so I don't think that's Indonesian food. But we hope to get some tonight. We're gonna. What are you guys have to tell me after the best dishes? I love the people here. I love the people at this event. Everyone has been super friendly. It's just been amazing. I love meeting each person. Indonesia Comic Con juga menyelenggarakan lomba Championships of Cosplay, sebuah kompetisi kejuaraan cosplay bergengsi di dunia. Lomba ini menjadi salah satu bagian yang paling dinanti-nantikan oleh para pengunjung Indonesia Comic Con. Pemenang dari lomba cosplay ini mendapatkan kesempatan untuk mewakili Indonesia di Grand Final Chicago Comic and Entertainment Expo di Chicago, USA. Para juri dari lomba ini tidak lain adalah Nicole Mary Jean, Pinky Lusun, Octavianus Rizky, dan Olivier. Lomba Championships of Cosplay juga sekaligus menutup pergelaran pameran budaya Indonesia Comic Con. Nah, gimana pemirsa liputan event? Seru banget kan Indonesia Comic Con yang berlangsung di Jakarta Convention Center ini. Event ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu dari 14 November 2015 hingga 15 November 2015. Gua Yanti Wijaya, sampai jumpa lagi di event selanjutnya. Halo pemirsa liputan event, gue Rosella dan gue sekarang sedang berada di Jakarta Convention Center, tepatnya di acara Perfect Home 2015. Acara yang baru pertama kali diadakan ini berlokasi di Hall B dan diikuti oleh berbagai produsen furniture dengan kualitas premium yang bergerak di dalam negeri. Penasaran? Let's check this event out! Menteri Perindustrian Saleh Husin membuka pameran Perfect Home 2015 di Jakarta Convention Center selama 4 hari. Pameran furniture internasional ini pernah dilaksanakan di beberapa negara Eropa, Amerika, dan China. Sedangkan di dalam negeri salah satunya adalah pameran Perfect Home 2015. Menparen optimistis industri berbasis agro ini dapat terus memberikan kontribusi yang besar terhadap perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, image furniture sebagai green product juga dapat dipopulerkan melalui berbagai kegiatan seperti pameran. Tantangan yang harus dicermati dalam waktu dekat adalah penerapan ASEAN Economic Community atau AEC pada tahun 2015.
AEC ini diharapkan dapat menjadi komunitas kerjasama antar negara ASEAN, namun AEC juga dapat menjadi peluang atau ancaman bagi industri dalam negeri, khususnya industri furniture dan kerajinan. Tujuan kita mengadakan event ini mau memperkenalkan produk kita ke lebih luas lagi kepada masyarakat sekitar. Di sini kita punya produk kan sangat terjangkau. Jadi selain membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih dengan harga yang terjangkau, tapi punya kualitas yang bintang 5. Untuk harapan saya mengikuti event ini, saya berharap penjualan kita bisa bertambah dan masyarakat di sekitar pun ikut terbantu dengan adanya produk kita ini. Sebelumnya kita memang beberapa kali mengikuti expo seperti ini dan kita ada pameran juga di sekitar lokasi kita dan sangat-sangat bagus sih. Keunggulan kita pertama di sini kita konsep mixed use konsep, kita ada premium apartment, hotel sama mallnya. Dan yang pertama sih sudah pasti lokasi kita strategis, prestisius sekali. Kedua, harga kita sangat terjangkau. Ketiga, dan area hunian ini kita lengkap sekali. Mau ada mallnya, ada hotelnya, private lah, sangat private lah. Diharapkan agar pelaksanaan pameran Perfect Home 2015 dapat mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas produsen furniture dan kerajinan nasional sehingga menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan menjadi market leader di pasar global. Daya saing industri furniture dan kerajinan Indonesia diharapkan mampu menguasai pasar global. Selain karena Indonesia memiliki sumber bahan baku alam yang melimpah dan berkelanjutan, keunggulan produk furniture dalam negeri didukung dengan keragaman corak dan desain yang berciri khas lokal serta ditunjang oleh SDM yang cukup kompeten. Kita untuk memperkenalkan produk-produk kita, memperluas jaringan gitu. Semoga kedepannya nama ini lebih terkenal di semua masyarakat. Diharapkan sih lebih ramai dari sebelumnya gitu untuk kedepannya gitu. Kita ada show tiang ya, kita punya garansi semua 5 ton bocor dan karat barang-barang kita. Cukup murah sih, dari 2 juta sampai 3 juta. 2 juta seperti ini, 3 juta seperti ini, lebih kurang. Perbedaannya dari segi bentuk aja sih, fungsi sama sih dari bentuknya. Kalau 3 juta itu mungkin lebih cenderung ke minimalis. Kalau ini kan lebih ke klasik, bulat dia. Diharapkan pelaksanaan pameran Perfect Home 2015 ini dapat mendorong timbulnya inovasi dan kreativitas produsen furniture dan kerajinan nasional sehingga menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah dan menjadi market leader di pasar global. Dan diharapkan juga agar masyarakat luas semakin meningkatkan penggunaan produk furniture dan kerajinan produksi dalam negeri. Kita menyerap kebutuhan pasar ya akan properti. Jadi kebetulan di JCC kan ada satu event di mana dikhususkan untuk salah satunya properti ya. Jadi kan kita melihat ini merupakan salah satu kesempatan untuk kita branding bahwa Agung Podomoro Land sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Kita eksis di dunia properti. Jadi kita merasa ini salah satu event yang cukup besar, istilahnya cukup menarik perhatian untuk khususnya warga Jakarta lah yang mau mencari hunian, mencari tempat tinggal untuk investasi maupun untuk tinggal gitu kan ya. Agung Podomoro Land merasa harus untuk mengikuti event sebesar ini. Saya rasa cukup besar ya karena kita melihat di event sekelas ini kan di JCC ini hampir semua developer besar ikut. Nah jadinya mungkin memudahkan bagi bagi orang-orang yang membutuhkan properti untuk tinggal maupun untuk investasi. Jadi dia memudahkan dia untuk datang ke satu place, dia bisa cari, dia bisa hunting, dia bisa keliling, cari-cari tempat yang ya cocok untuk dia, sesuai dengan kantong dia, sesuai dengan kebutuhan dia gitu lah. Jadi ya saya rasa antusias
antusias orang untuk datang ke tempat ini cukup besar. Harapannya ya orang akan semakin terbantu dengan kita hadir di sini, Agung Podomoro Land, dengan proyek-proyek andalan yang kita punya. Kita ikutkan serta di event JCC ini. Jadi harapan kita adalah orang akan semakin mengenal Agung Podomoro Land, terus orang juga akan semakin terbantu misalnya ingin mencari investasi yang terbaik, ingin mencari tempat tinggal yang paling nyaman, ingin mencari sesuatu yang istilahnya yang mereka butuhkan, yang kita punya, kita bisa bantu mereka, ya kita juga happy gitu. Jadi ya kita merasa bahwa acara ini Agung Podomoro Land harus ikutan untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan itu. Yang kita bawa ke JCC ini merupakan semua proyek-proyek unggulan kita. Ya kita ada 11 proyek yang ikut di sini, itu semua proyek unggulan kita, tergantung lokasi mana yang dibutuhkan oleh orang itu. Jadi kita masing-masing tempat kita punya, ya, sampai di luar Jakarta pun kita ikut serta di sini. Contohnya ada dari Batam kita ada Orchard Park, dari Medan kita ada Pondok City dari Medan, ya, dari Bogor kita ada Vimala, ya. Jadi ya Jakarta sih banyak sekali, ya, ada Grand Madison, ada Fluid City, ya. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang unggulan yang kita punya, khusus di Agung Podomoro ini yang kita ikutkan di JCC ini. Jadi kalau proyek unggulan, semua proyek unggulan tergantung masyarakat atau customer tersebut mencari daerah mana, familiar dengan daerah mana, dan dia punya istilahnya sukanya daerah mana. Ada proyek baru kita yaitu Podomoro Golf View, ini ada di daerah Cimanggis, itu kita baru launching. Itu sangat murah, sangat terjangkau sekali. Itu mulai dari sekitar 198 jutaan, ya. Untuk sekelas apartemen yang sangat lengkap fasilitasnya, itu sangat murah sekali. Ini kita baru launching Podomoro Golf View. Jadi kalau kisaran harga di pameran segini, ya kita ada dari yang termurah tuh Podomoro Golf View, ini kita baru launching, dan yang termahal, yang termodern dan tereksklusif kita punya Fluid City. Fluid City kita punya pulau yang kita bangun, yang kita reklamasi, satu pulau yang istilahnya kita buat kota baru di situ, di Fluid City. Itu mau rumah, kantor, apartemen semua ada. Kisaran harganya mungkin di atas 10 M juga ada. Jadi ya kalau kisaran harganya sangat terjangkau banget nih. Kita punya segmen-segmennya yang berbeda-beda. Ada yang kita bidik middle, low sampai high, kita semua ada. Jadi sangat komplit. Secara total pada tahun 2013, nilai ekspor furniture kayu dan rotan nasional mencapai 1,8 miliar US dollar dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 2,2 miliar US dollar. Diprediksi nilai ekspor furniture kayu dan rotan olahan dalam 5 tahun ke depan mencapai 5 miliar US dollar. Berkat hadirnya berbagai brand berkualitas dengan harga yang beragam seperti Agung Podomoro Land, Segara City, Kaila hingga Pierre Cardin ini, Perfect Home 2015 menjadi event yang sangat cocok untuk masyarakat umum maupun expert yang profesional di bidangnya. Gue Rosella dan kameramen Michael pamit undur diri. See you at the next liputan event.